Untuk sesinya hari ini waktu dan tempat dipersilahkan. Thank you Kak Mario. Thank you ya, Deviana. Thank you. Halo, malam teman-teman semua. Apa kabar? Sehat semua ya. Emoticon yang menggambarkan feelingnya malam ini dong. Boleh? Emoticon Wah, emoticonnya feelingnya tepuk tangan. Luar biasa. Oke, banyak kan semangat ya. Wih, Clarissa dan Deviana benar-benar lagi party. Oke, thank you, thank you. Ya, em, pertama-tama thank you udah diundang buat bisa sharing. Aku nggak akan ngajar apa-apa, ini lebih ke arah sharing aja tentang apa yang aku pelajari di proses kehidupan aku sendiri, tentang bagaimana sih mengalami pemahaman tentang identitas dan juga bagaimana memahami juga apa yang Tuhan pengen kita lakukan dalam hidup ini. Buat yang teman-teman yang udah pernah ikut panen Inside Out, waktu itu aku sempat ada sharing sedikit tentang lifeline aku. Tapi ada bagian yang aku belum sharing banyak, yaitu tentang pasangan aku, Wista. Nanti aku akan cerita sekelumit tentang cerita kami. Karena betul-betul itu, em, apa ya, ibarat kata kalau ada keajaiban yang mungkin nggak banyak lah keajaiban yang aku alami dalam hidup, tapi dari beberapa keajaiban yang aku rasa aku alamin, salah satu yang terbesar tentu saja dipertemukan dengan pasanganku. Oke, itu nanti aku akan sharing ya di tengah-tengah. Tapi sebelumnya izin aku share dulu layar. Atau sebelum saya raya, kenalan dulu deh. Mungkin ada beberapa yang belum pernah ikut panenin Shout Out. Buat yang belum pernah kenal aku, kenalan aku Mario, Mario Montino. Aku sehari-hari kerja sebagai konsultan dan kalau di saya dalam komunitas rohani aku aktif di Light of Jesus Family dan di sana aku sebagai Light Group Leader, jadi yang megang komsel di sana. Em, Selain itu aku kalau aktivitas lain ya kebanyakan sebagai ayah dari dua anak masih kecil-kecil dan juga pasangan dari Wista, istriku. Oke, itu sekilas perkenalan. Sebelumnya aku akan sharing dulu layar sesuai dengan tema hari ini. Oke, sudah kelihatankah? Aman ya? Oke, terima kasih. Dan Aman. Baik, sesuai tema. Less of me, more of you. Nah, ini yang nanti kita akan banyak bahas. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah bukan soal em, yang paling penting kita nanti cuma ada 2 poin kok. Jadi jangan khawatir, nggak akan terlalu ribet dan kita akan sama-sama belajar. Saya pun juga akan belajar melalui proses sharing hari ini. Oke, pertama-tama perkenalkan saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2026. Belum terlalu terlambat, masih Januari. Semoga teman-teman semua diberikan berkat yang terbaik dari Tuhan, khususnya terkait dengan 3 aspek utama kehidupan. Saya suka sebutnya 3 pilar, yaitu kesehatan. Pasti kita semua ingin sehat di tahun yang baru ini. Kita juga pengen bisa maju dalam hal karir atau keuangan atau bisnis apapun itu. Jadi keuangan. Dan yang terakhir tentu saja dari sisi relasi. Jadi buat yang sudah ketemu pasangan hidup berarti supaya lancar terus. Buat yang masih mencari atau dalam proses sebagai seorang single agar proses singlenya juga berjalan dengan baik ya. Bisa menjadi single yang utuh istilahnya. Itu satu topik besar sendiri tuh nanti kalau bicara bagaimana menjadi single yang utuh. Nah, tapi mungkin pertanyaannya adalah siapa dari teman-teman yang sudah ada resolusi? Boleh dong kasih reaction. Jempol. Siapa aja yang udah membuat resolusi tahun baru? Wah, nggak banyak. Oh, ada lumayan. Baik. Oke. Nah, teman-teman mau kabar baik dulu atau kabar buruk dulu nih? Biasanya suka kita kan kalau membuka kita kasih ini ya. Mungkin saya kasih ininya dulu deh. Bukan kabar baik, kabar buruk, hanya kabar aja. Kalau kebanyakan dari, aku sempat melakukan riset sedikit, kebanyakan dari teman-teman atau dari kita-kita kalau usia kita sekitar antara 20-an sampai 30-an awal, biasanya ini nih yang muncul di dalam aspirasi tahun baru atau resolusi, yaitu tahun ini dapat jodoh gitu ya misalnya, atau tahun ini lebih jelas nih karir di kantor sekarang kayaknya kurang, masih bikin bingung, pengennya pindah karir, atau karirnya bisa lebih maju. Ada juga yang pengen bisa menjadi versi diri yang lebih baik, yang bisa apa ya, semua aspirasinya deh, bisa lebih sabar, bisa pengen bisa lebih, pokoknya segala macam yang terkait versi terbaik diri. Tapi ada juga beberapa yang mungkin harta benda sifatnya, mungkin pengen HP baru atau resolusinya bisa membeli apapun itu yang diperlukan.
Nah, sayangnya nggak semua ini akan tercapai gitu. Nah, kira-kira berapa persen sih yang tercapai gitu ya? Nah, ini yang menarik. Menurut teman-teman, nggak nih kita interaksi dikit deh, nggak apa-apa. Menurut teman-teman, kalau misalnya dari pencapaian resolusi tahun baru tuh, statistiknya bilang berapa sih? Per berapa persen yang tercapai? Boleh ketik di chat dong, buat kita sama-sama lihat. Kira-kira berapa persen? 10%, waduh, 51, Anthony. Yang lain, silakan. 60 yang tercapai ya. Oke, so far ada yang ekstrim 10, ada yang 60-an, 20 juga ada. Oke, 75, 45 ini udah kayak di pasar kita lama-lama ya. Kalau saya jual dua lebih murah deh. Oke, jawabannya adalah tada, 80% yang gagal. Dan gagalnya di 2-3 bulan pertama. Jadi bukan bukan 80% berhasil ya, 80% gagal di 2-3 bulan pertama. Dan ini spesifiknya terutama buat teman-teman kita-kita yang berusia masih relatif muda. Nah, kira-kira kenapa ya? Kenapa sih kok bisa kayak gini? Ternyata bukan cuma soal resolusi loh. Jadi, ini riset dari LinkedIn, 75% profesional muda di usia-usia 25 tahun sampai 33 tahun tuh mengalami yang disebut quarter life crisis. Quarter life crisis itu artinya mulai mempertanyakan, sebenarnya karirku nih bener enggak gitu ya. Aku nih sebetulnya udah di jalan yang bener atau enggak. Bahkan bisa pertanyaan lebih mendalam gitu seperti sebenarnya aku ini siapa sih gitu ya dan apa tujuan hidupku, aku mesti ngapain. Padahal baru di usia 25 sampai 30-an. Nah, ketika tidak mendapat jawaban, akibatnya jadi seperti ini nih. Tetap jalan sih, menjalani hidup tapi rasanya kok kosong gitu ya. Feeling insecure atau fear of missing out juga. Atau yang lebih parah kita ya udah deh, aku jalanin hidup tapi aku cuma pengen bahagia. Dan kriteria aku bahagia adalah kalau ya orang lain baik sama aku, menerima aku gitu ya. Entah di kerjaan, komunitas. Akhirnya kita menjadi people pleaser, itu tantangannya. Nah, padahal semua ini sebetulnya root cause atau akar masalahnya di dua pertanyaan besar ini sih. Tentang aku ini sebenarnya siapa dan bagaimana, apa yang aku harus lakukan dengan hidupku. Malam ini kita mengawali tahun baru, kita akan coba belajar tentang dua ini aja. Nggak banyak-banyak, tentang lebih ke arah who am I dan what should I do with my life. Nah, untuk bisa belajar ini, kita tentu saja perlu nanya dong ya. Pertanyaannya gini, kalau teman-teman siapa di sini yang pernah apa ya, pernah beli HP deh? Harusnya semua ya. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang pernah HP-nya rusak? Boleh angkat tangan. Terus pergi ke service center apapun itulah mereknya. Ada yang pernah? Gak pernah rusak HP-nya? Wah, berarti mereknya bagus-bagus semua nih kayaknya. Oh, ada, oke. Ada beberapa. Terima kasih untuk kejujurannya. Nah, kalau kalau teman-teman HP-nya rusak, teman-teman perginya ke kira-kira service center merek sesuai HP atau service center HP merek lain? Pasti ke yang service center HP yang sesuai ya. Kalau misalnya mereknya S gitu ya tanpa promosi karena nggak ada sponsor di sini, atau mereknya I gitu ya, apapun itu, kita pergi ke service center yang sesuai. Kadang-kadang ada yang service center bisa perbaikin segala macam. Nah itu is okay. Artinya kita perlu bertanya kalau kita ada problem dengan hidup kita lagi hilang arah, kita lagi nggak jelas tujuan hidup kita apa. Sebenarnya kita perlu tanya sama pencipta kita sih. Dan untuk itu ya idealnya kita tanyakan pada Tuhan. Tuhan sebenarnya aku ini siapa sih gitu ya. Em, buat apa aku hidup gitu ya. Nah itu kita perlu tanyakan sama pencipta kita. Nah mari kita sama-sama baca ayat pertama, yaitu dari Kejadian bab 1 ayat 27. Nah mari kita sama-sama baca dalam, kalau teman-teman di mute aja saya akan bacakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya tebalkan di sini gambarnya. Jadi ya teman-teman, saya yakin pasti semua udah, sebagian besar atau semua udah pernah dengar tentang ayat ini, bahwa kita diciptakan menurut gambarnya. Maka saya seneng nih lihat pas lagi cari-cari gambar yang sesuai di online, ada dapat ini nih. Jadi sesuai dengan gambarnya. Kalau anaknya Allah adalah Yesus, berarti kan kita juga bisa menggambarkan diri kita seperti itu. Nah, kalau memang kita segambar dan secitra dengan Tuhan, kok ya bisa kita jadi kayak kita sekarang gitu ya? Ada yang mungkin mengalami masalah em, krisis kepercayaan diri, kok aku tampang, aku ada jerawat dua gitu ya misalnya, atau aku ada apapun lah yang kita pernah alami sebagai
pada saat kita di usia benar-benar ingin tampil yang terbaik gitu ya di usia muda kita. Nah, itu yang menjadi tantangan teman-teman bahwa memang pada aslinya kita diciptakan itu bagus, tapi seiring berjalan waktu lama-lama pasti tidak seperti ketika identitas awalnya, tidak secakap awalnya. Nah, tapi nah yang menariknya adalah kalau kita bicara mengenai ini, kita perlu pelajari juga bahwa penyebabnya apa. Nah, salah satu yang penyebab utama itu adalah karena ada luka-luka di masa lalu. Kalau teman-teman yang masih ingat waktu pada saat panen Inside Out, aku cerita tentang masa kecil, dan di situ nanti eh, banyak hal yang terjadi ketika kita hidup dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita mengalami satu sama lain itu saling melukai tanpa sadar, saling menyayangi sebetulnya, tapi karena tidak pernah belajar caranya menyampaikan rasa sayang dengan tepat, akhirnya saling melukai, sehingga akhirnya lama-lama identitas kita pun juga kita mulai ragu gitu. Ini sebenarnya aku ini berharga untuk hidup atau tidak gitu ya. Nah, itu yang jadi tantangan. Nah, ibaratnya aku dulu pernah ingat pada saat, jadi waktu membuat materi ini, aku berusaha mengingat sedalam mungkin dan sedetail mungkin pada saat aku umur 20-an sampai dengan awal 30-an. Jadi itu supaya relevan dengan teman-teman. Aku ingat waktu itu apa ya yang paling mengena. Nah, ternyata di kantorku dulu, aku kerja di salah satu perusahaan otomotif waktu itu awal-awal, umur 23. Kebetulan aku suka baca buku ya. Jadi waktu itu aku ke perpus kantor yang disediakan buat karyawan bisa baca kapanpun. Bisa pinjam buku juga gitu ya. Nah, aku ingat ada satu artikel yang dibuat dan ditempel di perpus, disirkulasikan juga lewat email, yaitu dari salah satu pimpinan di kantor saya yang cukup menginspirasi. Kristiani juga kebetulan ya. Dan dia memberikan cerita yang ini. Nggak tahu ada yang pernah dengar apa enggak, yaitu kisah seorang eh, anak Raja Wali atau anak elang. Tapi kemudian emaknya itu saking bertelurnya banyak gitu ya, akhirnya satu telurnya jatuh, gelinding, dan akhirnya jatuh ke kandang ayam. Dan induk ayam nggak sadar ya, dia tetap mengerami seperti biasa gitu ya. Dipikirnya salah satu telurnya dia gitu. Dan begitu menetas, kalau anak ayam yang lain warnanya kuning muncul, yang satu ini muncul warnanya beda sendiri sih. Tapi kan kebetulan si ayam ini udah belajar tentang bahwa keragaman itu baik gitu kali ya. Jadi lihat ada kuning, 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 ada satu yang putih. Dia memutuskan, ah aku tetap menyayangi apapun rupa anakku ini gitu ya. Ya akhirnya si Raja Wali atau Elang ini sejak kecil hidup tumbuh dengan identitas sebagai seekor ayam. Dia nggak tahu bahwa dia elang atau Raja Wali. Ya dan akhirnya ketika dia kemudian besar, dia ikut patok-patok gitu ya, matok-matok cari makan. Dia melihat teman-teman, saudara-saudara kandung, sepupu, dan satu perkampungan ayam itu nggak ada yang terbang, ya dia juga nggak terbang gitu ya, aku ayam gitu ya. Sampai satu saat dia melihat ada Raja Wali terbang tinggi di udara, kemungkinan besar ini mungkin mamanya gitu ya, lagi nyari mana anakku gitu ya. Tapi Raja Wali ini ketika terbang, akhirnya si Raja Wali kecil ini melihat ke udara, dia terpukau dengan betapa gagah dan terbang yang tinggi gitu. Dia tanya sama si ayam-ayam lain ini, itu binatang apa sih? Oh itu Raja Wali gitu ya. Wah keren ya, dia bisa terbang tinggi, melintasi alam. Terus kemudian teman-teman teman dan sepupunya pada bilang, iya iya, tapi itu mereka, mereka beda sama kita, kita ayam. Marilah kita tetap mematok gitu ya. Udah jadi terus patok patok patok. Identitasnya akhirnya blur. Blurnya kenapa ya? Karena ini kebetulan salah asuh. Tapi bisa juga karena ada banyak kejadian di masa kecil kita yang membuat kita tidak menyadari bahwa kita ini sebetulnya lahir berharga. Bahwa Tuhan itu sebetulnya punya rencana besar buat hidup kita. Nah, itulah yang seringkali terjadi pada saat kita kecil ya. Nah, karena itu sekarang kalau bicara bagaimana sih caranya buat kita bisa kembali menyadari identitas kita bisa kembali menjadi seperti si Raja Wali ini. Nah, mungkin daripada berteori banyak, aku sharing aja ceritaku kali ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi ada dua orang nih yang mengalami krisis identitas, tapi dipertemukan Tuhan pas sesuai riset LinkedIn tadi, 25 sampai 33. Nah, ini kami pas di umur 33 dipertemukan ketika sudah selesai proses mencari siapa kami dan apa yang kami perlu lakukan di hidup kami. Saya mulai dengan saya dulu deh ya. Em, ini saya coba cari-cari foto zaman dulu gitu ya, ngudek-ngudek foto-foto lama nggak nemu-nemu. Ah udahlah, foto paling yang rada otaknya lagi nggak beres waktu itu lagi puyeng, ya udah aku ambil aja. Cuma ini umurnya mungkin nggak persis di 20 awal, mungkin 30 akhir. Tapi aku cuma mau cerita bahwa buat yang benar-benar teman-teman belum pernah ikut panen Inside Out, aku cerita sekilas aja dengan cepat.
Jadi em, aku tuh lahir dari keluarga yang mungkin kalau ibarat kata ya udah jatuh ketimpa tangga, ambles bumi, terus habis itu merasa diinjak-injak gitu ya. Pokoknya jadi hancur banget ya hidupnya. Karena kenapa? Kalau kan tadi aku cerita 3 pilar ya. Kesehatan, relasi, dan juga keuangan. Aku mulai dengan keuangan dulu deh. Jadi orang tuaku itu orang tua yang nggak mampu. Ayahku pernah, papaku tuh pernah berbisnis, pernah mencoba menjadi penulis buku, pernah kerja juga. Tapi apapun yang dikerjakan itu nggak pernah sampai yang berhasil. Sehingga pada akhirnya mengalami bahwa ya kita eh, sempat ada masa di mana kami tidak memiliki penghasilan si papinya kami dan akhirnya kita menerima hidup tuh dari sumbangan. Jadi ada orang-orang datang keluarga nyumbang beras lah, nyumbang Indomie lah. Ada juga yang kemudian menyumbang uang gitu ya untuk bisa beli apapun. Gereja juga nyumbang. Waktu itu keluarga saya termasuk daftar keluarga miskin dan termiskin di paroki. Sehingga setiap Natal sama Paskah pasti dapat bingkisan Natal. Itu beras, terus habis itu ada instan noodle dan sebagainya. Ya, akibatnya ya rasa kalau mau bicara identitas gitu ya, identitasnya udah melekat sebagai anak miskin. Selesai gitu lah, satu label udah ketempel. Kalau orang-orang lain mungkin bisa suka cita kemana, ya saya mengalami bahwa hidup terbatas gitu ya. Tapi awalnya memang pernah sukses saya waktu kecil, tapi terus kemudian lama-lama jadi nggak maksimal. Oke, bagaimana maju? Seumur-umur aku tuh nggak pernah ya tahu art alkohol aja nggak pernah tahu gitu ya. Waktu itu pembicara PD-nya eh, bilang, kita mau mengundang siapapun yang ingin didoakan yang lagi terbeban berat maju. Nggak tahu kenapa kakiku sama otakku nggak sinkron gitu. Jadi otakku berpikir aku nggak mau maju, malu-maluin banget sih. Kakiku maju. Jadi aku ngikut. Terus begitu aku balik, aku ngeliat Wista bengongnya kayak, dia baru doa langsung dijawab gitu ya. Dan aku nggak, dia baru membuka itu tuh belakangan setelah kami mau nikah kalau nggak salah. Eh, karena dia merasa identitasku tuh hancur banget. Dia nggak sebenarnya nggak pengen menikah dengan orang yang identitasnya sehancur aku gitu. Tapi karena Tuhan yang ngasih tanda, dia akhirnya berserah sama Tuhan. Ya udah, Tuhan kehendakmu apa? Tak ikutin. Tapi aku sejujurnya nggak suka cowok ini. Kalau dari semua checklistku yang panjang, dia pernah mengakui hanya satu yang masuk, dia Katolik. Selain itu nggak ada yang masuk Tuhan gitu ya. Sementara kalau aku punya checklist juga wanita idaman. Aku lihat Twista setelah kenal 6 bulanan gitu ya. Masuk semua gitu ya. Jadi yang beruntung siapa? Ya, puji Tuhan. Yang beruntung saya. Nggak ada yang dia juga beruntung di belakang bilang checklistnya mulai keisi juga yang lain. Poinnya adalah identitas awalnya hancur, nggak jelas. Tiap kali awal tahun baru nggak pernah punya resolusi, nggak pernah berani bermimpi apapun, nggak pernah punya keinginan karena ya aku segini-gini aja. Aku keluarga miskin, aku hancur, broken home, dan dosaku banyak. Aku kebelingernya luar biasa. Segala dosa macam manusia yang bisa pikirkan kayaknya banyak yang sudah aku lakukan. Jadi ya otomatis nggak pernah ada konsep bertuhan gitu. Jauh banget lah, nggak kepikiran. Nah, citra Bapa di surga rusak. Kenapa? Karena aku pikir Bapa di dunia aja nggak, Bapakku di dunia nggak sempurna, bahkan ya istilahnya tidak setia. Bagaimana aku bisa percaya Bapa di surga juga akan setia? Jadi hancur banget ya. Tapi akhirnya kami diselamatkan karena retret, karena penyelenggaraan ilahi, doa, firman, dan pada akhirnya sesuai waktunya Tuhan. Ini untuk menjawab seandainya teman-teman ada yang mungkin punya pergumulan soal jodoh gitu ya di awal tahun ini. Tapi yang menariknya setelah dengan Wista, karir pun jadi gini memang menarik. Pemulihan citra diri dan memahami maksud Tuhan buat hidup kita itu membantu kita akhirnya membuka peluang-peluang baru. Dan pada akhirnya karirku, aku selalu bilang sama Wista, sejak sama Wista, karirku tuh naik terus nggak pernah turun. Apakah Wista lucky charm? Bukan. Itu emang karena Tuhan bekerja ketika kami sudah dipulihkan. Hubungan pasti udah relatif dan kesehatan masih ada tantangan, tapi that's fine karena kalau nggak aku udah jadi Superman kali dan Superman biasa sombong. Jadi supaya nggak sombong ya Tuhan pengen aku juga belajar gitu. So, itu ceritanya untuk eh, soal dari krisis identitas sampai akhirnya kami dipulihkan, sampai akhirnya kami bisa mengalami hidup di dalam Tuhan. Kami masih jauh dari sempurna, pastinya banyak jatuh bangun, tapi kita karena berjalan bersama Tuhan, puji Tuhan, dan komunitas mendukung banget ya, jagain banget, itu menolong sekali. So, kalau di summarize, sebenarnya ada yang paling penting itu adalah kita perlu ngembalin identitas kita. Literally aku pernah kehilangan KTP ku. Jadi KTP, SIM semua gitu ya. Waktu itu udah nikah, ini berapa tahun lalu lah. Stresnya luar biasa. Dan itu butuh 6 bulan kali ya. 6 bulan, 7 bulan, hampir setahun. Sebelum akhirnya ada orang yang toto kontak aku gitu ya.
Em, dia kontak, tepatnya dia ngontak apartemen tempat aku tinggal waktu itu karena dia mau mengembalikan, dia nemuin. Aku bilang gila ini ajaib banget tuh. Tapi selama masa krisis identitasnya hilang, ya aku sempat mengalami proses kembali dengan Tuhan bahwa sebenarnya identitasku tuh apa. Itu udah pada saat aku menjelang midlife crisis lah. Kan ada quarter life, ada menjelang midlife gitu ya. Kepala empat ke atas pasti ada tantangan juga. So, untuk mengembalikan identitas, yang paling penting sebenarnya ayat ini sih. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Jadi dari awal Tuhan yang menenun kita dalam kandungan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi ketika aku retret di Lembah Karmel, aku ngalamin zaman Tuhan, itu membuat jiwaku benar-benar menyadari bahwa aku ini milik Tuhan. Aku ini berharga. Aku ini walaupun dari keluarga hancur-hancuran, bahkan aku pernah melipir. Waktu aku kuliah di Bandung, aku pernah mulai belajar-belajar cari-cari info tentang gereja setan. Ekstrim ya. Maksudku udah kebelingernya udah parah lah aku dulu. Tapi akhirnya aku sadar bahwa aku tuh bukan miliknya gereja setan, aku tuh miliknya Tuhan. Dan ketika jiwaku benar-benar menyadarinya, aku bisa melihat siapa citraku yang sesungguhnya di cermin. Dan nah ini kalimat kunci berikutnya lagi dari Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi menyadari dan percaya. Dan ketika percaya, seperti Wista tadi, udah awalnya dia yakin saya harusnya jadi suster. Suster bilang, no, keluar sana, doakan, cari pasanganmu. Kamu bukan untuk di sini, kamu tuh untuk berpasangan. Itu susternya punya hikmat banget ya. Jadi, tapi dia percaya gitu, dia percaya itu pesan Tuhan. Jadi karena sepenuhnya percaya, dia pegang itu, akhirnya bertemulah dengan saya. Dan kalau kita bicara mengembalikan identitas, sudah kembali, apakah aman? Ya, tentu saja tidak, karena kita kan manusia ya. Saya juga kalau kadang suka nyubit diri, oh masih darah dan daging, belum jadi malaikat, berarti pasti masih berdosa lagi gitu. Itu normal banget. Dosa kecil, dosa besar, buat aku sekarang melanggar lampu merah pun tuh udah dosa. Dan aku harus nggak enak, harus segera mengaku dosa gitu ya, karena setelah sempat ikut retret pria sejati Katolik, aku disadarkan bahwa dosa sekecil apapun buat seorang pria sejati tetap dosa gitu dan kami harus cepat-cepat minta ampun karena sebagai seorang pria em, kita diberikan mandat dan kepercayaan yang besar untuk amanah yang besar itu bisa sangat-sangat terhalangi ketika ada dosa sekecil apapun apalagi dosa besar tentunya. Jadi dari situ yang kita perlu lakukan sebetulnya pastikan kita selalu rekonsiliasi dengan Tuhan. Itu yang aku selalu lakukan sekarang. Aku rutin misa pagi sama Wista. Em, ada kadang bolong-bolong juga kalau kita ada eh, kegiatan kerjaan dengan klien atau kita memang lagi sakit. Tapi sebagian besar selalu kita misa pagi. Dan selesai misa pagi, kalau dirasa ini udah sekitar 2-3 minggu, sebulan sejak kami mengaku dosa terakhir, kita langsung minta tolong Romo, Romo perlu ngaku dosa. Setiap kali aku berbuat dosa kecil, aku catat di apa di HP-ku notes. Ya ampun tadi aku langgar lampu merah. Ya ampun aku tadi memaki anakku. Ya ampun aku tadi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Aku hari ini kerjanya nggak 8 jam. Aku nyolong waktu kantor sedikit karena aku sempat ngerjain urusan kerjaan komunitas. Kesannya kan holy ya, tapi tetap itu waktu kantor 8 jam, hak kantor, aku digaji, berarti ya aku harus mengerjakan sesuai pekerjaan kantor. Kalau aku pakai buat yang lain, berarti aku berdosa juga. Waduh, banyak deh. Kalau diri down, jadi tiap 2-3 minggu pasti ngaku dosa. Jadi awalnya karena ya ini, ayat ini sih. Karena berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup penuh Taurat Tuhan dari Mazmur 119 1. Kemudian jadi dari situlah aku sadar bahwa hidup tidak boleh bercelah. Ketika bercelah sedikit nggak apa-apa, kita selalu bisa kembali. Sama seperti anak yang hilang selalu diterima kembali oleh Bapa. Bapa di surga selalu seperti itu sama kita. Selalu membuka tangan siap kapanpun kita balik. Dan jadi kalau identitas sudah balik, kita sudah rekonsiliasi dengan Tuhan, maka yang berikutnya tentu saja pertanyaan yang kedua yang terbesar ya. Kan identitas sudah aman nih. Rekonsiliasi membuat identitas kita selalu aman. Tapi artinya sekarang aku mesti ngapain di hidup ini? Aku nggak jelas nih. Kok kayaknya kerjaanku ini nggak clear ya? Aku kok kecewa ya? Apa bener ya? Aku lagi pacaran sekarang, tapi apakah dia memang pasanganku yang aku akan berkomitmen jangka panjang? Ragu gitu ya. Apapun itu, banyaklah keraguan. Karir, kesehatan, dan lain-lain.
Nah, ini ada beberapa ayat yang juga bisa jadi pegangan buat teman-teman. Em, yang pertama adalah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang malam ya seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya intinya saya cuma mengajak teman-teman buat bisa doa setiap hari, baca firman. Jadi kayak aku bangun pagi pertama yang aku lakukan aku baca memakai satu buku renungan gitu ya dan kalau kepepet ya pakai e-Katolik, tinggal baca ayat dan sebelum ikut misa pagi pun sudah baca dulu untuk kira-kira pesan Tuhan apa. Doa sebelum, doa sesudah, dan dari situ ketahuan apa yang menjadi arahan Tuhan hari itu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan tuh sebenarnya cuma ingin kita melakukan pekerjaan baik dan kita hidup di dalam Tuhan pada saat melakukan pekerjaan baik itu, selalu dalam guidance-nya. Dan terakhir, apapun yang kita kerjakan, pekerjaan baik tadi, tujuannya untuk melayani. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah. Artinya kita punya talenta, punya kelebihan. Tidak ada satupun orang yang tidak memiliki kelebihan yang bisa dipakai untuk memberkati dan melayani orang lain. Jadi Tuhan ingin kita bekerja sesuai dengan strength. Kalau bahasa kerennya di dunia korporat, strength based um, itu approach. Jadi mengandalkan kekuatan, bukan kelemahan. Jadi apa yang kita kuat, kita cari. Kita ketemu orang lain yang kekuatannya berbeda, kita komplement. Di pekerjaan, bisnis, apapun, pelayanan juga sama. Jadi cuma tiga ini poinnya. Dengan berdoa, merenungkan Taurat, firman artinya, kita tahu pasti kita melakukan pekerjaan baik dan hidup di dalamnya. Semuanya dikerjakan dengan spirit pelayanan sesuai dengan karunia Tuhan. Dan itu artinya apapun yang kita kerjakan pasti berbeda-beda. Ada yang mungkin jadi dokter gigi nanti, atau ada yang mungkin pekerjaannya di IT, ada yang bisnis, ada yang memang ibu rumah tangga mungkin nantinya. Semua itu pada dasarnya baik karena sesuai dengan tiga ayat ini. Dan yang aku rasakan juga em, kami pun juga ya kami ada krisis lain lagi tentunya sekarang. Tapi kita memegang betul bahwa Tuhan pengen kita untuk melayani. So that's one of our purpose in life. Makanya kami sekarang melayani di Light of Jesus Family. Oke, mungkin kalau secara firman dan secara sharing seperti itu, aku ingin mengajak teman-teman buat kita sama-sama bisa meneladan dan bahkan memohon dan berdoa doanya Santo Fransiskus Asisi. Ini tahun yang spesial teman-teman karena Bapak Paus kita sudah menyatakan tahun ini adalah tahun lalu jubileum, ada rahmat indulgensi yang apa namanya diberikan bagi yang melakukan porta, sancta dan sebagainya. Tahun ini itu dengan prinsip yang sama dengan porta sancta, jadi ada mengaku dosa dulu pasti, kemudian ada ikut ekaristi, terima komuni dan sebagainya, mendoakan doa intensi Bapak Paus, tapi yang paling penting mengunjungi gereja yang terafiliasi dengan Santo Fransiskus Assisi. Ada di Tebet, ada di Bogor, ada di Medan, Medan jauh ya, jangan. Yang dekat aja dua ini, kalau buat teman-teman di Jakarta. Nah itu cukup datang berdoa dan nanti akan ada rahmat indulgensi yang sudah disampaikan oleh Bapak Paus. Cukup satu gereja ya, nggak harus 9 kayak tahun lalu. Nah, tapi yang menarik dari Santo Fransiskus Assisi ini, teman-teman saya nggak akan ada waktu juga, tapi teman-teman perlu cari tahu sendiri. Coba deh banyak source online, bisa tanya AI juga, di summarize, bebas lah, mau pakai cara apapun. Santo Fransiskus Assisi ini awalnya tuh orang yang galau dalam hidupnya pada saat dia muda. Galau banget gitu ya, identitasnya dia nggak clear, kadang dia mau, waduh benar-benar yang ingin menunjukkan diri, tapi dia nggak jelas juga purpose-nya apa. Sampai pada akhirnya dia disentuh Tuhan, dan ketika dia mengalami sentuhan Tuhan, berubahlah hidupnya. Dan konon, nah ini masih konon ya, karena berdasarkan tradisi. Jadi bukan karena ada sesuatu yang gimana. Konon dia pun bahkan sampai ketika berkomunikasi, binatang pun mengerti gitu. Keren ya, bisa ngobrol sama ini. Saking dia berjalan di dalam koridor purpose hidupnya seperti yang Tuhan pengen. So, aku sangat encourage buat teman-teman bisa mempelajari lebih jauh tentang Santo Fransiskus Assisi dan juga bisa memanfaatkan tahun indulgensi dengan berdoa datang ke gereja yang memang pelindungnya adalah Santo Fransiskus Assisi. Nah, mungkin aku ingin menutup sharing hari ini dengan kita sama-sama doa ini. Aku akan doakan, ya,
dengan tidak mute mikrofon, teman-teman silakan mau mute juga tetap nggak apa-apa. Karena doa ini sebetulnya adalah jawaban bagi teman-teman yang mencari apa sih yang aku harus lakukan di hidup ini. Sebetulnya ini intisarinya. Maka begitu aku tahu Santo Fransiskus awalnya galau dan dia bisa membuat doa seperti ini, purpose hidup kita apapun pasti masuk ke salah satu atau bahkan semua dari doanya. Mari aku ingin ajak teman-teman untuk kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa doa Santo Fransiskus Asisi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima, dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you teman-teman semua. Be who God created you to be. You are God's masterpiece. Thank you and God bless you. Aku kembalikan kepada panitia. Makasih. Thank you Ko Mario sharingnya, sangat menyentuh sekali cerita Ko Mario dari waktu kecil sampai prosesnya sampai bisa bangkit lagi, terus ketemu Ciwista. Em, ada satu poin yang aku bisa tangkap kayak Tuhan pasti kasih yang terbaik, tapi dengan caranya Tuhan sendiri. Jadi walaupun kita udah jatuh bangun, em, tapi sebenarnya pas proses itu mungkin kita nggak sadar kalau kita tuh lagi di tempat Tuhan. Ya, jadi kita kayak, oh ya baru bisa refleksiin itu setelah kita melewatinya. Itu thank you banget Kak Mario sharingnya. Untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, boleh banget diajuin di Slido atau boleh juga ditaruh di chat Zoom ini. Em, oh, udah ada beberapa pertanyaan. Eh, ada pertanyaan nih kok dari teman-teman di online. Halo Siap. Ko Mario, zaman sekarang banyak yang merasa insecure dan kosong, apalagi di zaman sosial media ini. Apakah ini wajar? Ataukah rasa insecure ini akibat dari luka masa kecil juga? Ini langsung jawab atau satu-satu Boleh, atau boleh sekaligus? langsung jawab aja. Langsung ya. Mm-mm. Aku bukan ahli pastinya terkait dengan bukan psikolog, bukan apapun. Tapi kalau berdasarkan yang aku em, apa ya alami dan kemudian juga yang aku juga pernah ngobrol dengan beberapa mentor rohani, kalau apakah ketika kita insecure dan merasa kosong itu kena luka batin? Sebenarnya teman-teman suatu saat harus dengar Wista itu. Dia dia sampai kursus konseling terkait dengan ini. Kalau menurut Wista yang sudah belajar konseling pastoral, pasti karena luka batin. Dan satu fakta menarik adalah kita semua pasti punya luka batin. Nggak mungkin enggak lah. Bayi lahir kan ditarik keluar gitu ya. Langsung, wah, itu nangis dua tuh karena memang ya betul nangis tanda dia sehat, pernapasan yang secara biologis itu. Tapi nangis kedua lagi nyaman-nyaman di kandungan ibu. Toto ditarik keluar ada cahaya, terus dunia asing, itu udah luka batin pertama. Jadi kita semua pasti ada luka batin. Apalagi kalau yang pakai alat gitu ya. Waktu itu aku pernah belajar di Lembah Karmel, susternya ada yang bilang kalau ada orang waktu dilahirkan sampai mesti ditarik pakai alat tertentu, alat-alat itu sendiri udah menimbulkan luka batin sehingga dia kalau ketemu benda yang logam atau segala sesuatu yang sifatnya ya pokoknya jadi agak aneh gitu dia agak anti sama hal-hal yang sifatnya peralatan kayak ada besi-besi dan sebagainya gitulah. Nah, artinya pasti kan luka batin. So itu udah confirm. Diperparah dengan sosial media. Em, Kenapa? Karena kalau sosial media kan orang hanya menampilkan yang terbaik ya. Jarang ada posting bahwa
Em, ya kalaupun ada itu memang karena dia lagi galau, aku galau nih apa gitu ya. Tapi jarang ada yang mau posting misalnya, aku lagi berdosa nih gitu ya. Terus postingannya nggak mungkin gitu. Pasti dia atau menampilkan kelemahan dia itu nggak mungkin. Pasti orang menampilkan apa yang kelihatannya baik. Sedikit, hanya sedikit semua yang baik dalam hidupnya itu ya jalan-jalan ke sini lagi kebetulan ini. Tapi jauh lebih banyak duka nestapa itu nggak ditampilin. Sehingga kalau kita lihat sosial media orang seakan-akan kan itu semuanya baik-baik saja. Wah hidupnya baik-baik saja, happy-happy aja. Padahal dia nggak tahu di baliknya banyak masalah. Terus kita bandingkan hidup kita, kelemahan kita dengan kelebihan orang lain. Yang kelebihannya itu toh jarang-jarang, tapi hanya itu yang dimunculkan di sosial media. Sudah jelas tidak adil membandingkan kelemahan dengan kekuatan orang lain. Kelemahan diri kita. So itu ya memang apa ya, siapapun termasuk aku, kalau aku lagi lihat sosial media teman-temanku yang seangkatan gitu ya. Wah gila dia di umur sekian, punya perusahaan sendiri. Wah dia nggak cuma punya perusahaan sendiri, istrinya udah kayak bintang film apa gitu ya. Wah, pasti ada aja kita merasa kurang gitu ya. Jadi, oh anaknya ada banyak, anaknya semuanya sekolahnya di sekolah yang paling mahal yang bayarnya dolar ya. Nggak akan kelar-kelar gitu ya. Sampai kapanpun pasti menimbulkan insecure tambah parah gitu. Salah satu jalan ya tadi, urutan yang tadi. Kembali ke identitas kita, awali dengan retret dulu, pemulihan. Setelah retret, rekonsiliasi selalu doa tobat dan pastikan kita hidup di dalam Tuhan dengan doa dan firman saat teduh. Mengosongkan diri, jadi benar-benar less of me, dan biarkan Tuhan masuk melalui doa dan firman tadi, sehingga Tuhan mengisi kita, more of Him. Persis sesuai temanya. Mudah-mudahan menjawab buat yang bertanya tadi. So, emang perlu puasa ini sih. Nggak perlu nunggu prapaskah, puasa sosial media sekarang. Jadi hanya jam tertentu gitu ya. Kita hanya buka di jam tertentu. Aku lagi mencoba sih. Nggak semudah itu, tapi ya kayaknya aku cuma mau di jam-jam. Kalau contoh nih, aku lagi sama keluarga. Tuh aku lagi sama anggota member Komselku yang lagi ada mau sharing, aku taruh HP ku udah nggak lihat. Di jalanan dulu aku tuh saking parahnya aku sambil nyetir sambil lihat sosial media. Sekarang udah nggak. Jadi kita semua ngalamin kok. Oke, Thank you, mudah-mudahan kok. menjawab. Ada pertanyaan lagi kok? Ada dua lagi. Siap. Yang kedua. Hai kok, mau tanya bagaimana memperbaiki negatif self-talk yang suka tiba-tiba muncul? Oke, teman-teman lihat yang ada di pertanyaan sangat bagus. Buat terutama buat teman-teman yang kalau secara personality judulnya melankolis. Personality plus kalau yang misalnya belum tahu. Melankolis itu biasanya cenderung mikir yang negatif aja. Aku melankolis, istriku juga melankolis. Bedanya aku melankolis yang lebih pragmatis, dia melankolis yang sangat kolerik. Nah, kami punya budaya pakai ini, kalau pagi, misal olahraga pagi, atau kami lagi pekerjaan yang tidak membutuhkan otak, itu kami mengisi dengan, ya mungkin dengar podcast rohani kah, kami juga ada audio-audio yang sifatnya self development, tapi juga ada mendengarkan lagu-lagu rohani. Kan lagu rohani nggak ada yang bilang oh apa yang negatif itu nggak ada ya hidupmu memang jelek gitu kan nggak ada gitu pasti semuanya bagus bahwa hidup kita tuh berharga di mata Tuhan atau hal-hal yang menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa kalau kita dengar itu terus kita lama-lama kita akan bisa merasuk gitu semua yang dari lagu rohani dan sebagainya dan pastinya itu tadi firman atau baca buku-buku yang bisa membantu kita untuk bisa menyadari contohnya aku lagi suka buku ini Don't Worry Be Happy karangan Bo Sanchez istriku ini buku ini lucunya apa ya ini buku lama sebetulnya Bo Sanchez ini bukunya bagus-bagus dia ini bahasa Indonesia ada di Indonesia yang baca duluan anak saya malah anak saya masih SD baca ini terus dia bilang bagus nih mah baca terus istriku baca semangat banget dia bilang promosi kamu mesti baca gitu ya ke aku ya udah aku baca baru beberapa bab langsung wow intinya sih sebetulnya eh menjalani hidup dengan diawali bangun pagi bukan pegang HP, tapi diawali bangun pagi dengan doa. Oh, kami lagi membudayakan banget itu sekarang istriku sama aku kita punya mesbah masing-masing di samping tempat tidur kiri dan kanan. Kalau dia bangun duluan dia ke mesbahnya dia nyalain lilin, lilin elektronik gitu ya aku juga. Terus kita em, ya itu doa, firman saat teduh, perenungan hari itu. Sehingga kita dari firman tuh rata-rata kan positif ya. Dan juga kalau kita bicara, kita baca buku. Jadi aku baca buku setelah itu sambil sebelum persiapan makan pagi.
Dan 15 menit aja, 15 menit, 20 menit, 30 menit, itu membantu mengisi hari itu sehingga mindset kita udah mindset yang lebih positif dan self talknya berkurang. Plus aku ada buku ini nih apa namanya journaling sekarang. Dulunya aku di HP, cuma di HP nggak ngefek ternyata. Mesti nulis karena nulis itu ada sesuatu yang ada bunyi kresek-kresek terus tekan gitu ya itu membantu ke otak ada secara ilmiahnya sih. Tapi Tuhan menciptakan memang kita tuh harus menggunakan apa nih istilahnya, bahwa taktil kita untuk betul-betul membentuk pola pikir di otak. Sehingga akhirnya lebih positif. Aku menulis afirmasi-afirmasi, terus doa-doa yang sifatnya today is gonna be a wonderful day because this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Kami tuh sama istriku sempat kadang bolong ya kalau lagi capek. Tapi kita bangun pagi menghentakkan kaki. Today is a great day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice dan seterusnya itu otomatis membangun kata-kata positif dari setiap pagi. Dan itu memang Tuhan ingin kita hidup dengan percaya apa firmannya, bukan apa kata-kata kita sendiri yang negatif tentang diri kita. Tapi jangan khawatir, nggak mudah. Pasti nanti sesekali ada mikir negatif lagi. Itu wajar kok. Namanya juga manusia. Yang penting kita ingat bahwa, oke, aku lagi negatif. Pasang ini dengan lagu rohani. Daripada aku dengar pikiranku sendiri, biarkan aku dengar penyanyi rohani ini bernyanyi dan aku resapi kata-katanya. Atau langsung baca firman dari e-Katolik misalnya. Mungkin itu tips-tipsnya yang kami lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Thank you, kok. Ada pertanyaan lagi, Mica mungkin mau bacain? Oh iya boleh. Ini ada pertanyaan lagi kok. Kira-kira menurut Koko, menurut kacamata iman, gimana kita tetap jadi pribadi yang setia, melayani, dan baik terhadap sesama, tapi nggak menjadi people pleaser dan kehilangan identitas diri? Gitu, Kak. Oke, thank you. Pertanyaan bagus banget. Mungkin nomor satu, em, prinsipnya sama ya. Kalau orang panas demam, jangan panas demamnya yang diberesin, dikompres gitu ya. Dicari tahu akar penyebab panas demam itu apa. Bisa macam-macam gitu ya. Bisa COVID, bisa pilek biasa, bisa flu, bisa macam-macam yang lain. Itu dicari akar penyebabnya. Dan itu yang ditanganin. Sebelum akar penyebabnya diberesin, maka tidak akan beres. Kalau di aku contohnya people pleasernya salah satu yang utama karena aku lahir bukan dari proses cinta tadi. Untuk itu tuh aku harus retret lembah Karmel nggak cukup waktu itu. Aku perlu ada doa pengampunan, mengampuni orang tuaku, mengampuni situasiku. Aku sampai konseling, waktu itu aku konseling ke Sekinah dan ketemu psikolog di sana, didoakan. Aku sampai rutin berdoa untuk memulihkan diri itu sampai beberapa bulan kalau nggak salah. Dan retret lagi dan sebagainya. Jadi itu proses yang kayak dikit-dikit karena kan itu luka yang besar banget gitu ya. Sehingga aku tuh kayak siap, oke, aku jadi kesetmu, silakan aja injek-injek aku gitu, nggak apa-apa, yang penting kamu sayang aku. Segitu parahnya dulu mindset aku. Mau ke bos aku kayak, mau ke kolega kayak, mau ke temen kayak, pokoknya aku adalah people pleaser parah. Tapi root cause-nya adalah sesuatu yang aku nggak bisa benahin sendiri, hanya Tuhan yang bisa sembuhkan. Jadi akhirnya aku harus melalui semua proses itu. Puji Tuhan, udah total sekarang, udah kayak keajaiban sih. Jadi aku sekarang ya bisa berani berkata tidak, bisa bikin orang lain juga. Aku mengatakan kebenaran walaupun kebenaran itu mungkin tidak enak buat orang lain. Kalau dulu aku akan menahan kebenaran supaya kita yang penting tetap teman, dia tetap sayang sama aku gitu ya, tetap care. No, sekarang kebenaran is kebenaran. So, akar masalah dulu sih yang perlu dibenahin. Baru nanti itu bisa beres. Kalau contohnya people pleaser ya. Tapi apapun yang lain, simptomnya FOMO atau insecure itu semua pasti ada akar masalahnya. Bawa dalam doa, kalau belum bisa ketemu, bisa konseling, nanti pasti didoakan bisa ada pencerahan dari Roh Kudus. Mungkin itu tipsnya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, terima kasih banyak kok untuk jawabannya. Ini ada Sama-sama. pertanyaan selanjutnya lagi. Mm-mm. Apakah muncul pikiran negatif dan pikiran yang kurang, kurang baik, baik itu negatif atau overthinking, karena kurang relasi dengan Tuhan? Silakan. Terima kasih. Ada dua, nggak cuma sama Tuhan, tapi juga perlu ada relasi yang baik dengan diri sendiri. Em, ada retreat kalau di Light of Jesus Family itu namanya bagus banget, Love Love Life Retreat. Tapi esensinya bukan soal retreatnya ya, tapi aku suka tagline-nya.
Love God, love self, love others. Others ntar dulu deh. Kalau kita lagi ada yang tadi overthinking dan sebagainya, itu biasanya ada dua tuh masalahnya. Antara relasi sama Tuhan dan atau relasi dengan diri sendiri. Aku menyadari waktu itu udah hidup di komunitas segala macam, tapi aku masih ada kecenderungan-kecenderungan yang overthinking itu ekstrim gitu. Memang karena personality itu nggak bisa dipungkiri ya, mau nggak mau pasti agak overthinking. Tapi akhirnya aku sadari sebetulnya aku tuh ternyata tidak spend enough time with myself. Aku bahkan cenderung mentorture diri sendiri demi pelayanan. Waktu itu sempat keliru ya. Ini jangan ditiru. Demi pelayanan dan demi orang lain. Sampai di satu waktu aku sempat mesti ngomong sama teman-temanku di pelayanan bahwa aku eh, mundur dari beberapa pelayanan sehingga aku bisa fokus kembali waktu untuk keluarga, waktu untuk diri sendiri itu jangan sampai ketinggalan. Karena gini, dunia akan memperlakukan dirimu sebagaimana dirimu memperlakukan dirimu. Jadi kalau aku em, insecure dan insecure karena merasa diriku nggak pantas lah, aku nggak berharga atau macam-macam lah pikiran negatif, kemungkinan besar karena aku kurang apresiasi diriku sendiri. So, yang aku lakukan ya, aku nggak ada teori-teori yang canggih, aku cuma pakai journaling ini. Di journaling ini seksiannya cuma ada 3-4 section besar. Yang pertama ayat, apa ayat hari ini yang aku pilih gitu ya. Dan aku dapat dari Roh Kudus, kemudian eh, remanya buat aku apa. Kemudian aku menuliskan syukur aku hari ini apa aja. Tapi salah satu yang terpenting adalah aku taruh di bawah itu adalah space untuk sometimes aku nulis tentang well done Mario. Kadang kita jahat sama diri sendiri. Kita memuji orang lain, kita kalau sama bos kita di kantor juga ya demi karir naik ya sudahlah aku manis-manis. Kalau kita manis sama semua orang lah, manis sama pacar pasti gitu ya. Tapi sama diri sendiri jahat gitu kadang-kadang. Mengkritisi diri sendiri berlebihan, nggak menyayangi diri sendiri. Tubuhnya udah bilang, aku butuh tidur. Ya, aku malah hajar belembur sampai jam 2, terus bangun jam 5 pagi. Cuma memberi diriku sendiri tidur 3 jam. Itu aku sangat tidak menunjukkan aku sayang sama diri sendiri sih. Padahal Tuhan udah bilang tubuh kita bait Allah, jadi kita perlu merawat. Tapi ternyata aku jahat sama diri sendiri waktu itu. Sekarang aku ini ekstrim ya, perlu dicek juga ya. Aku benar lagi work from home, aku kerja. Kalau dulu tuh aku, aduh ngantuk. Gila ini ada kayak tank berat teler banget, udah kayak mau tepar. Nggak bisa, aku tanggung jawab, aku harus selesaiin proposal ini misalnya. Aku paksain gitu, akhirnya melek lagi sih. Tapi ada sesuatu yang rusak di dalam tubuh gitu. Nah terakhir ini, karena udah belajar untuk self care, Tuhan pengen kita self care juga. So aku, gila ini sih udah nggak bener nih. Akhirnya aku take time tidur 2 jam, bangun seger banget, pulih total. Tuhan membereskan melalui proses istirahat itu. Tubuh ini healing itself. Aku bisa fokus kerja lagi. Tinggal aku lebihin aja kan. Aku berkomitmen 8 jam kerja. Ya aku lebihin aja karena work from home. Aku kerja sampai jam 7 malam. Tapi aku udah sempat tidur 2 jam. So ya itu yang aku lakukan. Jadi memuji diri sendiri, menuliskan kata-kata baik tentang diri sendiri di jurnalku. Kemudian juga memperlakukan diri sendiri dengan hormat. Kalau lagi pengen sesuatu, jangan ditahan. Dulu aku tipe yang istriku bisa makan enak, mewah, anakku makan yang terbaik, anakku cewekku yang makan terbaik, bapaknya udah ngasih sedikit, sayur dikit, sisa-sisa, nasi garam juga nggak apa-apa. Nah itu nggak boleh ternyata. Bagaimana aku bisa menyayangi orang lain kalau aku nggak menyayangi diri sendiri? Karena lama-lama tubuhnya protes dan akhirnya aku jadi, di saat itu aku pernah sempat benci loh sama orang lain. Bahkan sempat benci sama anak sendiri pernah. Bukan benci lah, kesel gitu karena kan aku selalu memberi yang terbaik udah nih papa cuma beli satu kamu mau ya udah buat kamu terus tapi ini aku nggak habis ya udah papa kasih sisanya ternyata itu ya itu melukai diri lebih dalam sekarang aku jelas gitu oh papa juga mau nih pizzanya bagi dua ya papa juga layak dapat pizza kamu layak dapat pizza kita saling menghargai temen juga sama apalagi sama pacar atau pasangan mungkin itu tipsnya kind to yourself Oke, thank you so much kok untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan sama-sama terakhir kok. Di boleh. titik hidup Koko yang sekarang, apa perubahan apa dalam tujuan hidup Koko dulu dan sekarang, dan kenapa Koko masih mau menjalaninya dari hari demi hari? Oke. Em,
Aku mesti merangkai kata dengan tepat nih. Misi hidup sebetulnya nggak pernah berubah. Jadi aku tahu pasti satu hal, Twista dipertemukan sama aku, kita pernah sampai ngomong gitu ya. Ini kita dipertemukan pasti ada maksud ya. Dan kita udah percaya maksudnya itu adalah pelayanan. Tapi pelayanan apa? Jadi misi hidup kami untuk melayani. Cuma memang terakhir-terakhir ini waktu aku bergabung di LOJF dan kemudian menjadi Comsel Leader, LG Light Group Leader, dan kami terlibat di parenting, terlibat di kegiatan yang sifatnya keluarga. Terus kami sempat konseling member LG, um, sempat konseling orang lain juga. Istriku tuh yang paling banyak konselingin orang. Aku sih sebenarnya enggak gitu ya, lebih ke arah apa ya? Aku tuh kayak yang bukan one on one-nya, tapi lebih ke arah yang ya kayak gini lah gitu ya. Maksudnya untuk sharing di sel atau sharing di pertemuan komunitas. Tapi Wista tuh yang benar-benar one on one. Nah, misi kami nggak berubah dari dulu sampai sekarang melayani. Tapi dulu kami melayani youth, terus kami sempat melayani dalam konteks sosial, ada sedikit perubahan-perubahan. Sekarang kami melayani keluarga-keluarga, karena fase hidup kami sudah menikah, punya anak, jadi banyak yang konseling ke kami atau ngobrol tuh ternyata challenge-nya mau cerai lah, atau anaknya udah sampai merasa harusnya aku tidak dilahirkan, pokoknya udah benci sama orang tua. Nah, hal-hal kayak gitu yang kami coba tangani. Tapi ada fasenya kami menanganinya sebatas yang kami bisa, sisanya ke profesional, psikolog, psikiater, dan pastor pastinya, konselor yang profesional. Tapi misinya nggak berubah. Tapi bagaimana misi itu dijawantahkan atau apa istilahnya diimplement bisa berubah. Dan misi itu sendiri, kalau judulnya melayani contohnya, dulu aku pernah punya pikiran salah. Aku pikir kalau di pekerjaan ya aku memperkaya eh, yang punya perusahaan misalnya. Jadi nggak sesuai misi nih. Aku sempat pindah yayasan sosial, kerja di yayasan sosial. Sekarang balik lagi ke for profit gitu ya. Ternyata bukan itu sih. Aku sekarang melihat, ini contoh ya, contoh. Eh, Misiku dan spesifik yang aku lakukan sekarang adalah memberkati keluarga dan memulihkan keluarga gitu ya. Termasuk menjangkau keluarga-keluarga. Jadi melalui seperti penjala ikan gitu. Sempat ada ayatnya tentang jadilah penjala manusia yang memberi kekuatan buat aku, ya ini udah benar nih. Nah, jadi kalau aku workshop, yang aku hadapi eksekutif perusahaan, workshopnya sih tentang bisnis, strategi gitu ya. Tapi aku pasti ada message yang aku bisa selipin tentang keluarga. Kalau Anda memimpin perusahaan, biasa beres dulu dari rumah misalnya. Atau prinsip komunikasi seperti ini, kalau Anda terapkan tidak hanya di kantor, di keluarga juga, saya jamin relasi Anda dengan apa, dengan sesama anggota keluarga maupun juga anak itu akan lebih baik. Keluarga akan lebih bahagia. Aku selalu selipin pesan-pesan tentang keluarga. Kalau aku lagi di mana, misalnya aku tanya ngobrol sama orang baru kenal, ya aku pasti tanya tentang keluarganya, dan akhirnya ada message keluarga lagi. Aku lagi makan, message-nya keluarga. Aku lagi di mana, oh semua keluarga, keutuhan keluarga. Keluarga adalah gereja terkecil di mana Tuhan mau berkarya. Keluarga adalah perusahaan, keluarga adalah organisasi terpenting di dunia ini. Nah, itu yang nyebut Stephen Covey. Itu aku begitu dapat quote itu dari buku terakhir dia sebelum dia meninggal, seneng banget aku. Aku pakai di mana-mana. Jadi kalau lagi workshop, saya sekarang membantu organisasi Anda yang puluhan ribu orang. Tapi, apakah ada yang tahu organisasi terpenting di dunia? Terus mereka bilang, itu apa holdingnya? Oh enggak, anak perusahaan terbesar. Oh, jawabannya gitu lah ya, sangat korporat. Saya bilang salah. Menurut Stephen Covey, organisasi terpenting di dunia itu adalah keluarga. Oh, mereka sampai, kenapa ya, dan seterusnya. Akhirnya nyelip semua. Akhirnya kayak air. Air tuh bentuknya kalau didinginin jadi es, yang cube, ya akhirnya jadi ice cube. Tapi dia masih air, esensinya, misinya tetap air. Kalau dia cair, ya diminum. Tapi dia esensinya tetap misi sebagai air. Kalau dia jadi embun udara, sama juga. Misinya nggak berubah. Tapi bentuknya bisa berubah-berubah dan berbeda. Mungkin itu kali ya. Jadi kalau sudah ketemu purpose hidup yang clear, ya pelayanan misalnya itu biasa sama. Tapi perubahan-perubahan terjadi dari sisi bentuknya aja. Yang repot kalau memang belum ketemu, itu yang perlu teman-teman bawa dalam doa, rajin eh, firman, baca firman, minta petunjuk, arahkan, minta tanda. Aku pernah minta tanda bahkan untuk pindah pekerjaan, aku minta tanda. Saya Tuhan tolong kasih beberapa lah, jangan cuma satu. Karena dapat nih tandanya satu. Kalau sampai ini begini, berarti ini tanda. Oh, tapi satu nggak cukup Tuhan. Akhirnya aku dikasih lima dong. Dan itu hanya dalam satu dua hari yang sama sehingga aku langsung putuskan untuk ganti haluan. Dan itu benar seperti kehendak Tuhan. So itu kira-kira. Tapi juga jangan mencobai ya.
Jangan minta tanda terus pada Tuhan nih. Lama-lama kesel juga nih. So itu ya, teman-teman. Enggak, Tuhan nggak pernah kesel lah. Tapi maksud saya jangan mencobai Tuhan. Yang penting kita pahami bahwa tanda-tanda itu udah ada. Cuma kita perlu lebih peka aja. Mudah-mudahan menjawab tadi. Oke, terima kasih banyak kok untuk jawaban dan sharing-sharingnya yang tentunya sangat insightful ya. Minta tolong doanya ya kok untuk anak-anak panen, semoga lebih less of me dan more of you. Sama-sama. Sekarang kita mau Amin. masuk, Amin. ya, Nah, buat Amin. Komari, oke. boleh nggak minta By tolong the way, doain Wista udah kita? pulang ya. Wista lagi di Hai, belakangku sekarang. Siska. Nggak dengar tapi aku pakai headset. Oke. Buat Ko Mario boleh nggak doain kita bareng-bareng di sini biar ya kayak Micang tadi bilang supaya kita lebih less of me and more of Jesus gitu. Boleh. Thank you, Ko. Oke, mari kita menenangkan hati kembali. Kita mau memfokuskan perhatian kita kepada pencipta kita. Pencipta yang mengetahui identitas kita, yang sejak awal menenun kita dalam kandungan. Dan kita sekarang mau berdoa kepadanya untuk minta petunjuk menjawab dua pertanyaan besar dalam hidup kita semua masing-masing, yaitu Who am I and what should I do with my life? Mari teman-teman kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau telah memberi kesempatan untuk kami bertemu bersama, saling belajar satu sama lain tentang identitas diri dan tentang purpose hidup, khususnya di awal tahun yang baru ini. Bapak, aku berdoa agar teman-teman, anak-anak muda di panen, komunitas panen ini, satu persatu pribadi di sini Tuhan bisa kau lawat dan kau sentuh, kau berikan hikmat-Mu untuk mereka bisa, nomor satu yang paling penting untuk mereka kembali Tuhan, kembali percaya kepadamu, kembali untuk mau berkomunikasi, membangun relasi, dan pada akhirnya mereka juga yang terhalang komunikasinya karena mungkin ada dosa-dosa yang mengikat. Aku percaya Tuhan dalam kuasa Yesus Kristus Putramu, kuasa-kuasa itu bisa dipatahkan melalui sakramen tobat. Biarlah anak-anak panen di sini terketuk hatinya untuk bisa melakukan dosa rutin, untuk mereka bisa terus menjaga relasi dan komunikasi dengan Engkau, untuk mereka kembali kepada ayat-ayat dan firman-Mu yang mengatakan siapa mereka sesungguhnya, bahwa mereka adalah gambar Engkau sendiri, mereka adalah anak-anak-Mu yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan punya rencana besar dalam hidup masing-masing dari mereka. Biarlah mereka terus bisa setia dalam doa dan firman, merenungkan firman-Mu pagi dan malam, sehingga mereka mendapatkan gambaran sepenuhnya, arahan untuk apa mereka hidup, misi apa yang Kau tanamkan dalam hidup mereka masing-masing sebagai pencipta kami. Biarlah Kau terus memberikan tanda-tanda-Mu Tuhan, melalui apapun yang mereka lalui, apapun yang mereka baca di komunitas, di firman, didengarkan melalui pengajaran-pengajaran, maupun ketika berinteraksi dengan sesama teman dalam satu komunitas. Kami percaya Tuhan akan berbicara juga melalui mentor-mentor rohani yang mungkin mereka miliki, agar mereka sepenuhnya bisa menjalankan hidup sesuai dengan arahan dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka-mereka yang mengawali tahun ini dengan aspirasi apapun, resolusi, mungkin ada yang terkait kesehatan, mungkin ada yang terkait dengan jodoh, pasangan hidup, ada yang terkait dengan karir atau bisnis, ada yang mungkin mau mulai bisnis baru, ada yang mau mulai karir baru, ada yang ingin bisa lebih naik karir di perusahaan yang sekarang, ada yang mungkin saat ini belum memiliki apapun pekerjaan, lagi struggle ekonomi, dan juga ada yang mungkin lagi struggle juga secara relasi dengan orang tua, mungkin dengan saudara. Kami mau berdoa Tuhan agar dengan semakin jelasnya identitas mereka dan juga dengan semakin dalamnya mereka menyelami kehendak-Mu dalam hidup mereka. Kami berdoa agar semua itu bisa menjadi jelas dan terang dan itu semua bisa mengarahkan mereka untuk bisa melangkah ke arah pemulihan Tuhan. Pemulihan dari luka-luka batin masa lalu. Kami berdoa untuk apapun yang berujung di kesehatan secara tidak baik, apapun yang berujung di relasi yang tidak baik saat ini, apapun yang berujung di kondisi ekonomi,
pekerjaan atau bisnis yang kurang baik saat ini. Seandainya ada, kami berdoa Tuhan agar Kau bisa melalui Roh Kudus-Mu membuka mata hati teman-teman di sini agar mereka bisa menyadari root cause atau akar masalahnya apa dan mereka bisa bekerja bersama dengan Engkau Tuhan untuk terjadi pemulihan dari akarnya Tuhan sehingga pada akhirnya buah-buah rohani, buah-buah akibat pemulihan itu bisa muncul dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami doakan ini semua dengan rasa penuh percaya dan kami tak lupa juga untuk mohon doa dari Bunda Yesus Kristus sendiri, Bunda yang bisa meminta Allah dalam diri Yesus Kristus untuk bisa membuat mukjizat di Kana. Kami juga mohon perantaran Bunda yang sama untuk terjadi mukjizat di diri masing-masing pribadi yang ada di Zoom ini, maupun mereka-mereka yang tidak bisa hadir malam ini dan mungkin menonton recordingnya belakangan. Agar terjadi pemulihan, agar terjadi buah-buah yang sesuai dengan harapan mereka, dan semuanya mengarah sesuai dengan purpose hidup dan identitas sejatinya mereka. Bunda Maria, terimalah salam dan hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga menjadi berkat buat teman-teman. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang dan ada kesalahan di sana dan di sini. Terima kasih sudah dipercaya untuk sharing. Sekali lagi jangan belajar dari saya, belajar dari Tuhan ya. Saya cuma sharing bahwa saya belajar dari Tuhan dan cara saya begini. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Thank you. Thank you banget Kak Mario, doanya dan sharing-sharingnya. Em, kita mau foto dulu kali ya kok, pas lagi lengkap rame-rame. Em, Joan boleh minta tolong untuk Boleh. Yuk guys, yang bisa on cam boleh on cam yuk. Jangan malu-malu, ayo ayo. Tahun baru diawali dengan senyum lebar. Katanya kalau Eh, senyum lebar nanti uh, physical, tapi ini ada ilmiahnya loh. Senyum yang lebar, ketawa, itu sarafnya seperti ngomong ke otak, kamu diberkati loh gitu. Jadi you should be joyful gitu. Terlepas apapun masalah hidup kita. Tapi ada satu hal yang pasti kita bisa syukuri hari ini. Nah itu yang aku lagi pegang buat diriku sendiri. Karena kadang aku suka diomelin sama Wista. Kamu kok cemberut mulu? Hah? Aku udah senyum. Coba senyum terus dia suka bercandain. Itu bukan senyum itu cemberut. Aduh ya udah aku lagi belajar. Mari sama-sama belajar. Kita berikan senyum terbaik kita buat Tuhan dan teman-teman sambil difoto. ber- berarti senyumnya harus kelihatan gigi ya kok, yang paling lebar ya kok. Harus Ya guys. wajib. Kalau kata Wista senyum tanpa gigi itu bukan senyum. Itu kata Wista ya. ayo Oke, guys, tunjukkan yuk. dirinya. Oke, udah nih. Siapa lagi yang mau open cam? Kan? Oke guys, ditahan dulu ya. Soalnya nih ada 2 halaman. Gue udah kagak tahu nih yang mana aja. Jadi ya udah ditahan dulu ya sebentar. Oke, yuk. Yang paling lebar yuk guys. 1, 2, 3. Sebentar, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. eh Oke, sekali yang di halaman kedua, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, Aman, aman, aman. Coba lihat di Misio deh. Harusnya aman nggak? Aman sih harusnya. Ya udah, oke. aman. Tunggu dulu teman-teman, jangan keluar. Kita ada pengumuman sedikit aja. Sedikit aja ada pengumuman ya. Aku mau share screen dulu. Udah muncul kah? Oke, udah muncul. Udah ya. Aman. Oke. Enggak. Guys.
Sorry guys, melek sedikit. Ah, I think kayak gini aja. Boleh kelihatan ya? Aman, aman. Nggak bisa di-present ternyata. Oke, ini welcome new joiners, teman-teman yang baru datang. Hari ini kita kehadiran lumayan banyak new joiners kayaknya. Teman-teman kalau yang tadi belum sempat isi form new joiner, kalian bisa isi lewat QR ini, kalian scan, terus kalian isi form new joinernya. Nanti setelah kalian isi, kalian akan dapat info-info penting dari panen. Jadi kalian akan selalu up to date tentang informasi dari panen. Oh. Oke, next. Thank you teman-teman yang udah hadir hari ini. Kita memberikan kesempatan teman-teman untuk memberikan persembahan kasih. eh untuk memberikan persembahan kasih melalui BCA Panen UMK Satora. Di sini 8% dari persembahan kasih yang kalian berikan akan kami salurkan menjadi dana charity atau dana bakti sosial kami nanti yang kami akan lakukan secara tahunan. Nah, sisanya akan menjadi dana operasional panen di kegiatan selanjutnya. Nah, untuk persembahan kasih ini mungkin kita mau doakan sedikit, kita doakan sebentar. Kita ambil sikap doa yang baik teman-teman. Kita doakan persembahan kasih ini yang kita berikan untuk sama di sekitar kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapak, kami mau bersyukur untuk segala penyertaan-Mu di malam ini, di sesi panen ini. Kami juga mau bersyukur untuk hadirnya Komario dalam sesi ini menjadi pewarta kami. Kiranya ya Bapak, Kau sertai Komario di dalam kegiatannya, di dalam kegiatan pelayanannya, juga Kau lindungi, Kau berkati keluarganya ya Bapak, Ci Wista dan anak-anaknya. Kiranya Komario dan keluarga dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu dalam menyalurkan berkat bagi sama di lingkungannya dan juga orang-orang di sekitarnya ya Bapak. Ya Bapak, kami sungguh bersyukur untuk segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami sungguh menerima banyak daripadamu ya Bapak. Kiranya kali ini, kesempatan ini kami mau memberikan lagi apa yang telah Kau berikan kepada kami. Kami salurkan untuk panen, untuk teman-teman di panen dan untuk teman-teman di sekitar panen. Ya Bapak berkatilah persembahan kami ini. eh, untuk segala doa, untuk segala rasa syukur ini, untuk segala persembahan ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you teman-teman. Kalau belum sempat transfer, boleh difoto dulu beritanya. Kita next dulu ya. Nah, panen ada menyediakan panen prayer box di mana teman-teman kalau punya ujub-ujub doa untuk mempunyai rasa syukur, mau ada intensi yang ingin didoakan, teman-teman boleh scan QR-nya. Kita ada tim doa yang akan mendoakan doa kalian selama 7 hari berturut-turut, anonim. Kita akan doakan terus sesuai dengan doa kalian. Kalian bisa isi melalui link ini. Oke, next. Minggu depan kita akan ada first padi session untuk tahun ini. Teman-teman di padi ini adalah sesi komselnya panen. Jadi teman-teman itu bisa pilih ada 3 komsel kita ada Hope itu ada di offline, ada Hybrid ada Faith dan Love itu ada online. Jadi teman-teman sesuai dengan subdisnya, terus teman-teman yang udah isi new joiner juga tadi form new joiner, kalian juga bisa pilih sesuai dengan kapasitas kalian. Nah, kita bisa saling sharing di komsel ini. Padi ini selalu dilakukan setelah panen. Jadi after panen minggu depannya kita akan
melakukan sesi padi atau sharing ini. Nah, ada pertanyaan tentang padi, kalian bisa kontak dulu Fiona, nomornya ada di layar. Oke, next. Ini adalah YouTube-nya Panen Satora. Teman-teman bisa subscribe. Misalkan ada sesi yang kalian belum sempat nonton, kalian nggak sempat join di hari itu, kalian bisa nonton ulang di sini. Eh, Tim IT akan upload videonya secara berkala. Oke, ini adalah kalender Januari 2026. Kita udah sampai di tanggal 19 Januari sama Komario. Em, di akhir bulan, tanggal 26 Januari, kita akan ada padi session. Lalu ini ada titipan dari panitia Pasca dari Satora. Kalian bisa ikut seminar Passion of Earth. Di sini ada Romo Antonius Baur Asmoro yang sebagai speaker. Seminarnya akan dilakukan di tanggal 21 Februari di GKP Lantai 4. Teman-teman yang mungkin hari itu free, hari itu ada waktu luang, bisa banget daftar karena biaya partisipasinya juga murah banget, cuma 25.000. Ada pertanyaan, kalian bisa hubungi teman-teman di kontak person ini dan juga ada Wayne. Kalian bisa tanya teman panen kita Wayne untuk keterangan lebih lanjut di seminar ini. Oke, and then thank you teman-teman udah datang di panen ini. Semoga sharing-sharing dari Ko Mario dapat menyentuh hati kita, bisa membuat kita makin less of me and more of you, more of Jesus. Thank you juga Ko Mario untuk waktunya, udah sharing-sharing ke kita, sharing-sharingnya bagus banget, menyentuh kita. Salam Puji buat Tuhan. Ciwista dan anak-anak. Siap, siap. Kayaknya selamat malam teman-teman. Kita Thank bisa you see semua. you next panen and next padi. Thank you Ko Mario. Bye-bye.